Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Seperti biasa, setiap Ahad pertama Riyadhus Shalihin. Tafsir apa Riyadhus Shalihin? Tafsir ya? Baik, alhamdulillah. Enggak masalah kalau bawa ini komplit. Kalau bawanya ini tinggal pilih manualnya. Surat apa terakhir kita? Masih Al-Baqarah ya? Baik. Kita masih dalam surat Al-Baqarah dan terakhir ayat 147 ayat 147. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-148. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Baik. Sebelum kita lanjut ya ikhwan, ya sekedar mengulangi bahwa di antara ajaib mukjizat Al-Quranul Karim yang pernah kita lewati dalam pembahasan ayat 145 dalam pertemuan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal 'ilm innaka idzan laminadh dhalimin." Di antara mukjizat Al-Quran, dan ini terjadi seperti yang kita ucapkan, Sadaqallahul Azim, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa kalau seandainya engkau wahai Muhammad membacakan setiap ayat Al-Quran di hadapan ahlul kitab al-Yahud dan Nasara, mereka tidak bakal mengikuti kiblatmu, sebagaimana engkau juga tidak bakal mengikuti kiblat mereka. Sadaqallahul Azim.
Mau dibacakan ayat Al-Quran, mereka tetap aja tidak bakal tunduk. Sebagaimana kita juga umat Islam tidak bakal tunduk. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, jangankan mereka mau mengikuti kiblat kalian wahai kaum muslimin, sesama mereka saja tidak satu kiblat. Sadaqallahul azim. Sesama mereka saja Yahudi, sesama mereka Nasara, dengan segala pecahannya, Kristennya, Protestannya dan lain-lainnya, mereka tidak satu kiblat. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka enggak satu kiblat. Sehingga kadang-kadang kalau kita lihat sama-sama di atasnya, di ujungnya salib. Bangunan di ujungnya, di atasnya salib, lonceng. Tapi kenapa yang seberang jalan sini menghadap sana, yang sana menghadap sini? Kiblatnya itu di mana yang benar? Nanti begitu kita jalan berapa meter, di sana ada lagi menghadap ke timur. Yang ini menghadap ke selatan, yang selatan menghadap ke utara, yang sana menghadap ke barat, yang ini menghadap ke timur. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Kata Allah Azza wa Jalla, jangankan mereka mau mengikuti kiblat kalian, sesama mereka sendiri saja tidak bakal, tidak ada ketentuan untuk mengikuti kiblat satu kiblat. Disitulah kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Disitulah kita mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada Islam. Subhanallah. Kalau bukan karena Islam, kita akan sama dengan mereka. Islam bangun masjid mesti satu kiblat. Panggil kemana untuk menakar, untuk memposisikan arah kiblat, kemudian dibangun. Tidak ada istilah ini masjidnya versinya siapa ini masjidnya Muhammadiyah kah, masjidnya Al-Irsyad kah, ini masjidnya apa, masjidnya NU kah, kok menghadap, enggak ada. Tetap aja setiap masjid dibangun mesti menghadap kiblat. Itulah di antara mukjizat Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun anda berada, dimanapun anda membangun masjid, dimanapun anda mendirikan musalla, maka hadapkanlah kiblat kalian ke arah Ka'bah. Ada tuntunannya dalam Al-Quranul Karim. Coba kalau mereka komitmen, benar-benar komitmen dengan agamanya Al-Masih, Yesus misalnya, mereka semestinya menghadap bangunannya di Baitul Maqdis dong, Syam, Filistin. Tapi memang enggak ada. Jadi enggak jelas. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd." Dan satu sama yang lain pun mereka tidak bisa menundukkan dengan satu arah kiblat. Bahkan tidak juga dengan satu kitab. Yang ini kitabnya pakainya kitab sucinya Matius, yang sana kitabnya Barnabas, yang ini kitab perjanjian lama, yang ini kitab perjanjian baru. Subhanallah. Islam agama yang sangat membanggakan dan mengharumkan. Kitab Al-Quran satu. Enggak ada Quran perbandingan perjanjian, yang ada cetakan baru, cetakan lama udah. Kemudian ayat yang ke-148, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap umat kiblat yang huwa muwalliha, yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Artinya setiap umat-umat terdahulu mereka memiliki kiblat, dan umat atau kiblatnya umat-umat terdahulu adalah Baitul Maqdis.
huwa muwalliha, dan itu semua Allah Azza wa Jalla mengarahkannya. Fastabiqul khairat, ay badiru ila ta'ati wa qabuliha, maka fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Musabaqah, musabaqah itu artinya kamu dahului orang lain. Kamu jangan menunggu orang lain untuk berbuat baru kamu berbuat. Kamu jangan menunggu orang lain sudah bekerja baru kamu bekerja. Tapi hendaknya fastabiqul khairat, kamu dahului orang lain. Jadilah pelopor dan jangan jadi pengekor. Fastabiqul khairat. Biarkan orang lain mencontoh kita, jangan kita yang mencontoh orang, dan jangan kita yang menjadi apalagi kalau naudzubillah sampai menjadi pelajaran, jangan. Fastabiqul khairat. Berlomba kalian dalam kebaikan. Dahului orang lain dalam kebaikan. Jangan selalu menanti dan menunggu orang. Ini ayat yang seperti ini ya ikhwan, barakallahu fikum, motivasi. Jangan menunggu ikhwan-ikhwan kita mau merapat baru kita makmurkan masjid. Jangan menunggu ikhwan-ikhwan kita mau ta'awun sama kita baru kita mau buka kajian, baru kamu membuka taklim. Jangan. Antum sendirian buka halaqah Al-Quran di musala kecil antum, di rumah antum, di yang ada, pokoknya terserah. Karena terkadang justru langkah kita akan terhambat kalau kita selalu berharap pada orang. Anggota DKM masjid, taruhlah yang terdaftar DKM, anggota 15 orang. Diadakan rapat. Yang hadir cuma 5 orang, apalagi cuma 3 orang. Jadi rapat nggak? Biasanya jadi rapat nggak? Ya bubar. Kenapa bubar? Kenapa yang hadir cuma 5 orang? Yang hadir cuma 5 orang karena undangannya di masjid. Tapi coba kalau undangannya di restoran. Hadir semua enggak? Anaknya diajak. Bukan lagi hadir semua, anaknya diajak. Paling enggak dapat sisaan. Nah, sekarang kalau antum seperti itu keadaannya, enggak jalan. Enggak jalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah berapa awal beliau menyebarkan Islam? Rapat dengan siapa beliau? Sendiri kan? Sendiri. Yang hadir 1 orang, yang hadir 2 orang, antum 2 orang, antum 1 orang. Tetapi itulah yang berpengaruh, itulah yang punya ide, itulah yang punya gagasan, itu yang akan berjalan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Pada akhirnya antum akan memutuskan, sudah, kita berdua aja jalan. Coba aja antum buktikan. Diundang rapat gak pada hadir, antum jalan berdua, nanti awalnya dicibir. Mampu gak sok-sok gaya berdua jalan. Giliran nanti kegiatan jalan, apalagi duit banyak, mulai dicurigai. Kayaknya duitnya dimakan berdua. Dulu diajak gak mau. Giliran sudah banyak duit, banyak pemasukan, mulai. Itulah manusia. Maka barakallahu fikum, pegang ayat ini ya ikhwan, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Dahului orang lain dalam kebaikan. Jangan nunggu orang lain. Jangan menunggu orang lain mencontohkan baru kita mengerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yunqas min ujurihim syai'an." Atau syai'un.
Barang siapa yang mencontohkan suatu kebaikan, lalu kemudian diikuti oleh orang banyak, dia yang memulai lalu kemudian dicontoh orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Fastabiqul khairat. Maka sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan, memulai suatu kebaikan jangan menunggu ramai. Memulai suatu kebaikan jangan menunggu punya murid puluhan ratusan, enggak, lakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian ayat berikutnya, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun anda berada, kemanapun anda berada, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kalian, akan mendatangkan kalian kelak di hari kiamat, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Allah Azza wa Jalla katakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Dan kami tahu wahai manusia, anggota-anggota tubuhmu, darah dagingmu yang dimakan lenyapkan oleh tanah. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Mau dikemanakan itu mayat? Mau dibakar? Habis itu dibakar, ditaruh di mana? Mau dibakar kemudian ditumbuk, habis itu mau ditaruh di mana? Dibakar kan hancur kan? Bedanya apa dengan dikubur? Dikubur awet nggak itu mayat? Hancur juga, sama. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Dan kami tahu mana daging-dagingmu, mana daging manusia, mana darah manusia, tulang manusia yang telah lapuk dimakan rayap, dimakan tanah, karena ada pencatat nih yang mencatat daging fulan ini semuanya. Gak bakal kemana. Kata Allah Azza wa Jalla, wa innahu lal tayyib. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, ya'ti bikumullahu jami'ah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Kemanapun kamu berada, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan kalian di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan seorang Bani Israel yang berwasiat kepada anaknya, kepada keluarganya, in ana mittu fahrikuni. Jika aku meninggal, kata seorang Bani Israel ini, ahli ibadah ini, dia berwasiat kepada keluarganya supaya kalau meninggal dibakar hangus. Setelah itu supaya ada bekas bakaran bangkainya supaya ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, tunggu ketika ada angin kencang, tebarkan abu yang sudah halus itu di laut supaya saya dimakan ikan. Dalam hitungan menit, hitungan detik sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Qala ma hamalaka ala dhalik. Kata Allah Azza wa Jalla, apa yang menyebabkan engkau berwasiat seperti itu? Kamu ragu dengan kemampuanku? Bukan ya Allah. Justru karena saya terlalu yakin dengan kemampuan. Saya takut kalau engkau mendapati saya akan disiksa. Maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya karena faktor kebodohan. Aina ma takunu yudriku, ya'ti bikumullahu jami'an. Manusia dari segala penjuru bumi, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya di padang mahsyar.
Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Daging-daging yang sudah lapuk dimakan tanah, darah yang sudah kering dihisap tanah, semuanya Allah Azza wa Jalla akan menghadirkannya untuk dipertanggungjawabkan. Mayat yang kadang-kadang diawetkan untuk praktek di rumah sakit, diperjualbelikan, dia nggak merasakan sakit itu yang di rumah sakit, mau dibedah, mau diapain nggak sakit. Ya mayat, tapi rohnya kemana? Orang berkata lalu, mau disiksa bagaimana? Mau disiksa bagaimana? Yang kalian sayat-sayat itu, yang kalian operasi itu, yang kalian bedah itu apanya? Jasad. Jasad tanpa roh sakit nggak? Nggak sakit. Coba kalau jasad tanpa roh sakit, kita nggak bakal bisa ngulitin sapi hari raya Idul Adha. Tendang terus sama sapinya. Yang kalian sayat, yang kalian bedah itu kan mayatnya. Rohnya kemana? Kan manusia ini kan rohani jasmani. Rohnya keluar di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yaqbudul arwah. Lalu jelas tersiksa dia. Jelas tersiksa, barakallahu fikum. Hanya saja tersiksa dia rohnya, wal'iyadu billah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya dunia ini kan mesti berakhir. Sampai kapan dia di rumah sakit untuk praktek? Kalaupun dia bertahan, diawetkan, tapi ada kedaluarsanya juga situ. Ada kedaluarsanya di rumah sakit. Mayat beli mahal-mahal, tapi nanti ada kedaluarsanya juga. Ntar kalau udah kedaluarsa, mungkin dijual atau diapain. Sate mungkin. Ada kedaluarsanya ternyata. Subhanallah. Nanti kalaupun misalnya nggak kedaluarsa sampai akhir dunia, mau kemana? Kan tetap hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat bangkit, kata Allah Azza wa Jalla, "Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Mau lari kemanapun Anda, mau sembunyi dimanapun Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengumpulkanmu, mendatangkanmu nanti untuk menghadapnya kelak di hari kiamat. Mau lari kemana kita? Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah tempat singgah. Dunia ini hanyalah musafir kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita tanpa pamit. Tanpa pamit. Habis ngopi pamit pulang ke rumah, sampai di rumah ternyata langsung menuju akhirat. Kemudian ayat yang berikutnya, wa min haitsu kharajta, dan kemanapun engkau keluar, yakni lis-safar, untuk safar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, karena itulah kebenaran dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang kalian amalkan. Binta'i wal ya, ta'malun atau ya'malun. Taqaddama mithluh wa qarrarahu li bayani tasawi hukmi as-safar wa ghairihi. Naam. Artinya ayat ini perintah apa ya ikhwan? Dimanapun Anda berada, Anda safar, Anda mukim, Anda di udara, Anda di laut, Anda di darat, di kendaraan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nggak bisa menghadap ke arah Masjidil Haram karena faktor pesawat, faktor kereta, faktor kendaraan, faktor tidak tahu arah kiblat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hadapkan wajahmu kemana saja, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian perbuat. Itulah Islam, indahnya Islam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
Ayat ini ya ikhwan, targhib wa tarhib. Ayat yang seperti ini dinamakan ayat targhib wa tarhib. Targhib itu anjuran. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dari apa yang kita perbuat. Sekecil apapun kebaikan, perbuat. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa. Karena apa? Sekecil apapun dosa itu Allah Azza wa Jalla akan catat. Wa min haitsu kharajta, apa namanya? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sampai ada cerita, ada orang yang cerita Arab kuno ini. Ada orang yang hidup susah. Dia hidup susah. Dengan uang pas-pasan untuk membeli makan anak dan istrinya. Di tengah jalan, dia menemukan orang yang susah, lebih susah dari dia juga. Dia menemukan orang yang lebih susah dari dia, dia belum makan juga udah berapa hari, berapa malam. Ini si ibu janda dengan anaknya, bukan modus seperti di Indonesia ya. Ini benar-benar memang orang lapar. Dia kasihkan. Sudahlah, bismillah, ini orang kayaknya lebih butuh dari saya. Saya bersedekah, mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik dan lebih berkah. Coba perbiasakan itu, kalau sumbangan, kalau nyumbang, kalau sedekah, yakin seperti itu. Ya, antum ngasih uang nafkah ke istri, ke itu, jangan hanya ngasih dengan hati kesal. Rewel kalau nggak dikasih duit, udah kasih, bismillah. Udah doakan, mudah-mudahan lancar. Udah bismillah, dikasih. Setelah itu Allah Azza wa Jalla bukakan pintu rezekinya sampai akhirnya menjadi orang kaya. Kenapa? Sedekah orang yang benar-benar dalam keadaan susah itu lebih ikhlas daripada orang kaya. Orang kaya biasanya sedekah hitungannya buang duit. Ngesalin nih orang kalau nggak dikasih datang melulu, kasih aja udah. Nggak ikhlas kan? Tapi ini orang benar-benar dalam kondisi susah, dia sendiri pergi keluar rumah mau beli makan untuk anak istri, itu pun dengan uang yang pas-pasan, ternyata melihat orang yang lebih terjepit dari dia. Dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki saya dengan ini. Subhanallah, dari situ Allah Azza wa Jalla bukakan rezeki dia. Jadilah dia orang kaya. Dia berbanyak sedekah, berbanyak infak. Sampai pada akhirnya akhir hayat dia, ajal menjemput dia. Kemudian ada salah seorang keluarganya yang memimpikan anaknya bermimpi bertemu dia. Kemudian ditanya, wahai ayah, apa yang Allah perbuat denganmu? Apa yang Allah lakukan kepada engkau dengan harta-harta yang engkau sedekahkan selama ini? Kata dia, saya melihat semua timbangan kebaikannya, tetapi yang paling besar pahalanya, yang paling berat timbangan amalan kebaikannya adalah saya secuil roti yang saya sedekahkan ketika saya masih susah hidupnya. Itu yang paling berat. Yang paling berat timbangannya adalah sepotong roti yang pernah saya kasihkan kepada pengemis yang lebih butuh dari saya. Kenapa? Itu yang benar-benar ikhlas itu. Dalam kondisi kita sendiri butuh, tapi ternyata ada yang lebih butuh dari kita. Kasih. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, kadang-kadang kita meremehkan, kita panen pelit dengan tetangga. Nggak taunya bisa jadi justru dengan kita berbaik kepada tetangga, kita ngasih walaupun dikit, mereka mendoakan kebaikan. Antum tahu dalam surat Nun, kisah ashabul jannah. Kisah ashabul jannah. Pemilik kebun. Kebun mereka sudah siap panen. Sudah siap panen. Maka mereka pun mengatakan, la yasrimunna idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah besok pagi kita panen
sebelum terbit matahari, sebelum orang miskin bangun. Supaya apa? Supaya mereka nggak kebagian jatah. Ntar kalau kita panennya orang miskin sudah pada bangun, waduh repot. Kita harus ngasih tetangga, harus bagian mereka, harus ngasih ini, harus ngasih itu. Repot juga. Caranya gimana? La yasrimunnaha musbihin. Besok sebelum terbit matahari kita sudah harus panen, pokoknya terbit matahari sudah bersih itu kebun. Wala yastathnun. Mereka lupa mengucapkan insyaallah. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Mereka berangkat di pagi hari. Dalam keadaan mereka berbisik-bisik. Melangkah aja hati-hati. Jangan sampai suara sandalnya terdengar tetangga. Takutnya mereka bangun. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Jangan sampai ada orang miskin masuk ikut sama kita. Ternyata mereka tidak menyangka bahwa malam hari itu kebun mereka diserang hama sampai kering hitam, kebun mereka nggak jadi panen, gagal panen total. Kemudian tatkala mereka sampai di kebun mereka yang sudah siap panen dengan karung-karung mereka bawa, mereka kemudian mengatakan inna ladallun. Salah jalan kita ini. Ini bukan kebun kita ini. Masa iya ada orang nyasar di kebunnya, tiap hari ke kebunnya kok nyasar? Bukan nyasar, gelap mata. Kalap ini orang. Ya? Ini bukan kebun kita ini. Kebun kita kemarin sudah siap panen, masa layu seperti ini? Mereka akhirnya fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun. Mereka kemudian saling menyalahkan satu sama yang lain. Lu sih, lu juga kan suruh ikut-ikutan. Lu sih bakhil-bakhil ngajak orang lain bakhil. Ya kan semua saya ngajak doang. Kalian aja ikut-ikutan. Ya talawamun, saling menyalahkan. Orang kan biasanya kalau sudah begitu kan saling menyalahkan kan? Bahkan suami istri pun juga kalau sudah gagal saling menyalahkan. Hah? Sudah hamil ternyata keguguran. Kata istrinya, masih kalau naik motor cepat banter-banter. Kata suaminya, enak aja kamu ngintil melulu kayak kuntilanak. Udah ngerti hamil kemana saya pergi, ikut melulu di rumah kek. Bela diri lagi. Udah pokoknya sudah kalau udah begitu saling menyalahkan orang. Talawamun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang paling baik di antara mereka kemudian mengingatkan, sudahlah, sudah gagal ya sudah, nggak usah ditambahin lagi dengan permusuhan. Sudah hancur kebun kalian, sudah selesai. Jangan lagi ditambah dengan hancurnya persaudaraan kalian. Kalau kalian saling tunjuk batang hidung, istilah cari kambing hitam, nanti kalian akhirnya berantem sendiri. Sudah panen kalian gagal, kebun kalian hangus, persaudaraan kalian rusak. Laula tusabbihun, sudahlah, mending kalian berzikir aja kepada Allah. Tasbih aja, istighfar udah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun akhirnya sadar. Sadar tapi kebunnya sudah modar. Maka ini pelajaran, jangan kalau sudah modar baru sadar. Sadar mereka, inna kunna zalimin. Kami memang zalim. Kami memang jahat. Tapi apa? Kebun mereka sudah hancur. Apa yang menjadi titik alasan pokoknya di sini apa? Dua, mereka dosa. Yang pertama, wala yastathnun. Yang pertama, mereka tidak mengatakan insya Allah dalam sumpah mereka. Nah, idh aqsamu, mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin. Besok pagi demi Allah kita akan panen itu kebun.
Padahal kan Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan melakukan ini besok, saya akan begini besok, kecuali dengan kalimat apa? Insya Allah. Nah ini mereka enggak. Mereka bersumpah besok pagi kita akan panen tanpa mengucapkan insya Allah. Dosa mereka yang menyebabkan kebun mereka hancur apa ya ikhwan? Dosa mereka yang kedua adalah niat jahat mereka untuk mengharamkan bagian orang miskin dari harta mereka itu. Maka Allah Azza wa Jalla begitulah memang. Biasanya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, biasanya orang pelit dengan hartanya itu akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla lebih banyak daripada orang yang dermawan. Orang yang pelit biasanya tanpa dia sangka harus keluar duit sekian. Ngeluh melulu. Ada motornya bannya pecah, ada mobilnya radiatornya bakar, ada ini, ada. Akhirnya keluar duit terus di akhirnya. Akhirnya keluar duit terus. Ini pelajaran besar barakallahu fikum dalam surat Nun. Kisah yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Ashabul Jannah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Diperkuat lagi. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya tidak ada bagi Yahudi ataupun kaum musyrikin hujjah untuk menghujat kalian, ai mujadalatin fit tawalli fi ila ghairi. Tayyib, litantafiya mujadalatuhum lakum min qawlil yahudi bijahdi dinina wa yatsba'u qiblatana wa qawlil musyrikin yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatah illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, ai bil ina, menentang. Fa innahum yaqulun ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini abai. Wal istithna'u muttasilun wal ma'na la yakunu li ahadin 'alaikum kalamun illa kalam haula. Fala takhshawhum takhafu jidalahum fit tawalli ilaiha. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni bimtithali amri. Takutlah kalian kepadaku dengan melakukan perintahku. Wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan untuk aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Nah, kita azan dulu baru kita harikan. Allahu Akbar, أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita ulangi ayat ini, barakallahu fikum. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dimanapun engkau berada, kemanapun engkau safar, dan engkau hendak menunaikan salat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan diulangi lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya orang-orang Yahudi tidak menghujat kalian. Apa maksudnya supaya orang-orang Yahudi tidak menghujat kalian? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka orang-orang Yahudi tahu di dalam Taurat, Nasara tahu di dalam Injil, bahwa bakal kiblat umat ini kemana? Ka'bah. Bakal kiblatnya Rasulullah SAW nanti ke Ka'bah. Maka kalau dibiarkan Rasul SAW terus-terusan menghadap di Baitul Maqdis, orang Yahudi, orang Nasara akan menertawakan. Kalian sendiri menyelisihi kitab kalian. Di dalam Taurat, di dalam Injil, kalian itu umat Islam menghadapnya Ka'bah. Kenapa menghadap Baitul Maqdis? Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi kita Muhammad menghadap ke Ka'bah
li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya kalian tidak dihujat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Tidak disalahkan. Itu makna ayat ini. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang memang jahat, yang memang zalim, kaum musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan Muhammad ini aneh. Katanya mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang kenapa Muhammad menghadap ke Ka'bah? Sekarang kenapa Muhammad menghadap Ka'bah? Maka Allah Azza wa Jalla katakan, fala takhshawhum wakhshawni. Enggak usah takut dengan hujatan orang. Orang yang menghujat kita itu ambil pelajaran. Ambil pelajaran untuk di dalam hidup kita supaya lebih hati-hati. Kenapa? Ini orang saya nggak salah aja fitnah melulu. Gimana kalau saya salah? Berarti kita harus lebih hati-hati. Yang kedua, jangan pernah mematahkan semangatmu. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada manusia, kepada syubhat manusia. Takutlah kalian kepada Allah. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kalau kamu seperti itu, saya akan sempurnakan nikmat kepada kamu dan kamu akan selalu berada di atas petunjuk. Itu yang namanya dakwah, ya ikhwan. Ada orang kadang-kadang dakwah takut gak sampai dia gak diakui. Dakwah tapi takut jangan sampai tidak diakui. Akhirnya udah mati-matian cari muka. Gimana supaya dikenal oleh ustadz-ustadz jajaran, ustadz-ustadz kibar? Paling tidak ada selfie foto bareng lah. Kenal lumayan. Nggak peduli. Ada duit, nggak ada duit. Pokoknya kalau sudah ada daurah, ustadz harus datang. Padahal istrinya ngutang ke tetangga. Mas, ini kalau datang lumayan, biaya dari Pekalongan ke Jakarta berapa? Sudah gitu di sana nanti berapa hari, sementara di sini kerjaan ditinggal. Udah ntar tutup aja sementara. Tinggal aja dulu dah, tutup aja dulu dah. Sementara anak dan istri ditinggal. Ya sebenarnya sih dari satu sisi bagus juga sih. Semangat untuk menuntut ilmu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ada. Kenapa? Ada rasa takut kalau nggak hadir, takut tidak diakui. Khawatir nggak diakui, jangan begitu berdakwah. Berdakwah itu adalah membangun kemandirian. Kita tidak perlu diakui oleh manusia, cukup diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan ada orang yang nekat juga. Ya, ini saya cerita tidak mengada-ada. Tapi dulu ada beberapa teman kita. Ada orang yang pokoknya ketika ustadz-ustadz kibar itu misal bahasa kita dulu itu mentahdir, sedang menjatuhkan seseorang, hati-hati dari fulan, orang ini begini-begini. Wah, dia paling bangkit, paling di depan. Hati-hati, hati-hati. Demi untuk apa? Cari muka. Cari muka. Ini orang perasaan, ini orang ini, saya ada berapa orang begitu. Dia ustadz juga. Dia yang ngundang. Dia yang Masya Allah menyanjung-nyanjung, Ustadz Masya Allah. Nanti giliran cerita, dia sendiri yang cerita problem masalah Ustadz begini, Ustadz begitu, saya diam. Giliran kita ditahdir, dia nomor 1 mentahdir saya. Saya tahu ini orang cari muka ini. Mulut dulu kamu yang paling banter cerita. Cari muka, tunggu aja loh. Diam. Cari muka.
Nggak ada 2 bulan, nggak ada 3 bulan, dia diangkat, diusir juga dari pondok itu dia. Itulah akibat cari muka. Ya. Lebih sadis, padahal tadinya teman dia yang undang, dia yang jamu. Maka yang namanya dakwah, fala takhshawhum wakhshawni. Dakwah itu seperti itu. Keikhlasan itulah yang akan mengangkat derajat. Ilmumu itulah yang akan mengangkat derajatmu. Amal soleh, qiyamul lail, salat malam, bacaan Quranmu, sabarmu, tawakalmu, itulah yang akan mengangkat derajatmu di mata orang. Bukan cari muka. Bukan cari muka. Bukan takut tidak dikenal. Bukan barakallahu fikum antum lihat Sa'id Ibn Musayyab. Apa namanya? Barakallahu, bukan, Uwais Al-Qarani. Mungkin kalau kita tanya kepada kebanyakan kaum muslimin, nggak ada yang kenal Uwais Al-Qarani. Tanya di sekolah-sekolah sana. Siapa di antara kalian yang kenal Ronaldo? Ngacung semua itu. Siapa yang kenal Messi? Ngacung semua. Oh, pesepak bola ini kenal semua. Siapa di antara kalian yang kenal Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani. Ntar dulu, tanya dulu Mbah Google. Mbah Google, siapa itu Uwais Al-Qarani? Sebuka sebentar. Menurut apa itu? Lupa saya, menurut apa itu biasa. Hah? Ya Allah. Perlu Uwais Al-Qarani diangkat derajatnya oleh Allah harus kita kenal? Enggak perlu. Dia sudah mulia dari sananya. Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani. Nah, Sayyidut Tabi'in dari Yaman, dari Qaran. Kana biha barasun fabari'a illa mu'bi'a dirham. Sakit dia, sakit apa namanya? Sakit kulit putih, belang apa namanya? Yang kulit biasanya tiba-tiba melepuh kayak putih gitu. Apa? Albino ya? Sakit dia. Mustajab doanya. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya disembuhkan, tapi minta kepada Allah supaya disisakan 1 ukuran dirham. Allah Azza wa Jalla sembuhkan, ada di tangannya seukuran dirham. Supaya apa? Supaya setiap dia lihat ingat, oh iya dulu saya pernah sakit. Dia harus bersyukur. Karena orang biasanya kalau sakit begitu sembuh lupa itu. Maka dia minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya disembuhkan penyakitnya, tapi disisakan di tangannya 1 ukuran lingkaran dirham. Supaya dia ingat, lihat, oh ya saya dulu pernah sakit. Harus bersyukur pada Allah. Sayyidut Tabi'i. Maka sekali lagi barakallahu fikum, fala takhshawhum wakhshawni. Dakwah menegakkan kebenaran, jangan kalian takut kepada fitnah apapun, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum wakhshawni. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan sudah banyak contoh di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lainnya, Masya Allah, contoh baiknya. Makanya seorang, barakallahu fikum ya ikhwan, Ustaz, tumbuhkan dalam jiwa kita perasaan kita sebagai dai. Perasaan kita sebagai dai. Ketika dari pondok program-programnya akhirnya program madrasah, tamat SMA, tamat SMP, dah kelola aja lah kalian dah. Saya nggak niat mendirikan madrasah, saya niat mendirikan pondok. Saya statusnya sebagai dai, bukan sebagai ustadz guru. Kalau saya status sebagai guru, yang penting saya menyampaikan ilmu. Itu kalau guru. Yang penting ilmu saya tersampaikan. Itu kalau guru.
Jadi ya bikin madrasah, SMP tamat, SMA tamat, selesai. Yang penting ilmu saya tersampaikan. Saya nggak bisa seperti itu. Saya ingin lebih tinggi derajatnya dari itu. Saya ingin jadi dai. Yang namanya dai itu cita-cita dia adalah bagaimana ilmu yang tersampaikan itu dia bisa mencetak dai juga. Dia bisa tersalurkan ilmu itu ke masyarakat. Bagaimana ketika ilmu yang diajarkan itu murid-murid yang saya ajari pulang mereka berdakwah di masyarakat bukan ngajar di pesantren. Itu namanya dai. Jadi kalau mau berpikir bahwa ini adalah tambah SMP, udah kelola aja dah kalian. Saya mau mendirikan pesantren, bukan mendirikan madrasah. Itu bedanya guru dengan dai. Kalau guru ya itu tadi yang penting kan tersampaikan ilmu saya ajarkan, kurikulum tercapai, kurikulum SMP, kurikulum MA tercapai, selesai begini-begini, lulus terserah kalian. Tapi kalau da'i ilallah azza wa jal, bagaimana anak murid saya itu ketika dia keluar bisa khutbah, bisa tersampaikan, tersalurkan, bisa di masyarakat. Itu namanya da'i. Dan itu pondok-pondok pesantren kita zaman dahulu. Itu yang di benak para ustadz-ustadz kita zaman terdahulu ketika mereka membuat pondok pesantren. Kalau sekarang nggak ada, nama aja itu pondok pesantren. Sekarang diakui ataupun tidak diakui, nama aja itu pondok pesantren. Tapi pada hakikatnya apa? Sekolah pesantren. Sama aja. Begitu kelulusan 2 tahun kemarin, tahun ini langsung putus asa saya. Tamat MTS, tamat MA. Dengan santai anak-anak itu pindah ke sekolah umum. Yang tadinya di pondok pakai cadar. Dengan santai lanjut SMP-nya, lanjut SMA-nya, sekolah umum cadar dilepas, pakai rok biasa pakai. Jadi cadaran di sini itu apa gunanya? Kayak nggak ada beban sama sekali. Dari pondok pesantren sudah banyak hafalan Quran. Dia sudah mulai belajar bahasa Arab. Dia menjaga hijab, dia bercadar dengan santai. Begitu tamat bahkan kadang-kadang pindah ke SMA umum. Yang tahu ikhtilat laki perempuan campur. Tamat SMP di situ bercadar, hafalan Quran, baca Quran. Kemudian begitu tamat SMP lanjut ke SMK umum. Masih mending kalau misalnya pindah ke pesantren lain yang tetap dia menjaga hijab. Ini enggak. Di situ saya bilang, astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada fanatik lagi kepada agama, entah itu dari pihak orang tua maupun dari pihak anak didik. Sudah nggak ada lagi. Bahkan men-setnya bahwa pesantren itu ya sama aja dengan agama, dengan sekolah umum. Nggak ada fanatik itu. Tidak ada fanatik sama sekali dari orang tua. Bahwa anak saya ini sudah terlanjur di pesantren ya, dia harus berdakwah, kamu bisa khutbah, kamu bisa ngajar, kamu bisa ini. Paling tidak kalaupun kamu berbisnis sambil berdakwah. Ini tidak ada. Di situ barakallahu fikum akhirnya. Jadi malas akhirnya saya. Kenapa? Ini bukan pesantren lagi, ini namanya sekolah. Ngapain cadaran, ujung-ujungnya pindah ke sekolah umum. Enggak laki, enggak perempuan. Jadi subhanallah disitulah ngelus dada, ini bukan lagi pesantren. Ini bukan lagi pondok pesantren. Ini namanya sudah madrasah, sudah sekolah, dan niat ikhlas itu sudah hilang 100% boleh dikata. Niat ikhlas untuk thalabul ilm 100% boleh dikata hilang. Kok bisa dari pesantren pindah ke sekolah umum? Kalau ikhlas, mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Apa yang dikejar? Apa yang dicari? Ijazah. Setelah ijazah apa? Pengangguran. Kita bukan mengharamkan, tetapi ini berarti semakin lemahnya fanatik. Semakin lemahnya fanatik kepada Islam, fanatik kepada syariat kita, sehingga seakan-akan yang namanya pesantren tidak ada bedanya sama sekali. Pokoknya anak saya mau pindah ke SMK umum, pindah. La ilaha illallah.
Padahal kita lihat kadang-kadang bapaknya ngaji, ibunya juga cadaran. Jadi tidak ada fanatik sama sekali. Di situ ngelus dada, ya Allah. Kalau seperti ini bagaimana masa depan kita ini, dakwah kita ini? Ya akhirnya ya hasilnya ya kayak gini aja, kita ngaji-ngaji aja. Kita akhirnya mencetak para guru bukan mencetak para dai. Mencetak para guru itu pun masih mending kalau gurunya berkualitas. Kadang-kadang tidak berkualitas. Bukan mencetak para dai. Tamat akhirnya dia berpikir, ya Allah. Dia tamat berpikir untuk apa ini? Akhirnya numpang cari ke sana kemari untuk ngajar di sekolah juga. Sementara nggak sadar persaingan zaman sekarang, boleh dikata coba kalau kita berpikir normal, di antara ribuan itu, ya siapa kita lah. Kita zaman sekarang kalau kita tidak bersaing di bidang agama, hancur masa depan kita. Hancur masa depan kita. Kalau kita tidak unggul di bidang agama, hancur kita. Kenapa? Kita mau bersaing di bidang dunia, jelas kita sudah ketinggalan dari orang-orang yang berduit. Yang namanya PNS pejabat itu boleh dikata sekarang khusus orang yang berduit lah. Mau kuliah dokter berapa itu coba? Kuliah kedokteran berapa juta, berapa ratus juta untuk daftar coba? PNS berapa harus nyogok itu, berapa puluhan juta coba harus nyogok. Sementara kita di pondok pesantren bayar SPP aja minta diskon. Masih berpikir mau. Jadi yang penting sekolah, salah kita ini. Fala takhshawhum wakhshawun. Jadi subhanallah benar-benar berpindah fungsi. Yang dulu benar-benar pondok pesantren terkesan keluar dari pesantren itu dia berdakwah. Dia mau menjadi dai. Itu yang apa namanya moto daripada pesantren. Sekarang itu enggak. Kita dulu di Indegolan di Yogyakarta mondok itu santri satu lettingnya kita itu ada, saya lupa antara 30 apa berapa dulu satu angkatannya. 3 tahun, 4 tahun. Ya. Yang tamat itu ada 20 orang kalau tidak salah ingat saya. 20 orang. Ya. Hampir 100% jadi dai megang pesantren. Bukan numpang. Kenapa? Memang niat pendirinya dan niat mendidik kita begitu. Tahu nggak dulu orang-orang tua kita dulu ya? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan Raja Khaybar, dengan Murhib? Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Karihu ghabatin kalihul manzar. Kalihu ghabatin karihul manzar. Ufihim min sa'i kailu sandara. Ali bin Abi Thalib ketika Murhib Raja Khaybar bangga sombong dengan bangsanya, Ali bin Abi Thalib sebelum sparring dengan pedang mengatakan ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Kalihu ghabatin karihul manzar. Sayalah yang disebut oleh ibu saya Haidar, macan. Maksudnya apa? Dulu orang-orang tua kita ketika anak bayinya itu disusui, digendong, nangis digendong, itu sambil berdoa dan ucapan itu ada, sambil berkata dan ucapan itu adalah doa. Ketika Ali bin Abi Thalib masih kecil oleh ibunya disusui, oleh ibunya digendong, ditimang-timang, Haidarah, Haidarah, Haidarah. Mudah-mudahan anakku ini mentalnya seperti macan, seperti singa, Haidarah, Haidarah. Pemberani seperti singa. Itu orang-orang tua dulu. Nyusuin anaknya, ninang bobo anaknya, niatnya supaya anaknya tumbuh besar menjadi pemberani, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Kalau ibu-ibu zaman sekarang rata-rata nyusuin anaknya, ninang bobo anaknya biar tidur. Makanya anaknya besar tidur melulu kerjanya. Itu ibu-ibu zaman sekarang. Nyusuin anaknya, misal nggak tidur-tidur, tepuk, nggak tidur-tidur sih. Padahal bayi. Tepuk. Disusuin biar tidur. Tidur, disusuin. Tidur sampai besar pun kerjanya tidur melulu. Jadi, ya Allah. Itu yang ada benar-benar subhanallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati zamanun laisa lil islami illa rasmuh walal qur'ani illa raqmuh. Akan datang suatu saat di umatku ini, Islam hanya sekedar simbol, Quran hanya sekedar bacaan, hafalan. Bukan lagi cita-cita utama. Bukan lagi cita-cita utama ya. Kita sudah bangga dengan santri-santriwati kita pencapaian 15 juz hafalan, 12 juz hafalan, 10 juz hafalan, tes. Nih, kamu setoran. Enggak santri, enggak santriwati, tes sama hafalan. Hafalan sama saya 5 juz sekali duduk, 3 juz sekali duduk. Bagus tajwidnya, bagus hafalannya, kasih nilai mumtaz. Begitu tamat pindah sekolah umum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini masuk kuburan aja. Di mana itu juz Al-Quran yang kamu hafal? Kamu muliakan dong Al-Quran. Jadi tidak ada fanatik sama sekali untuk memelihara hafalan Quran itu. Sekolah umum campur baur laki perempuan, ada hafalan Quran, mau ngafal Quran, nggak ada. Yang ada ngafalin nomor teman-temannya lawan jenisnya. Subhanallah, hafalan Quran capeknya kita kasih nilai. Bahkan kita kasih ijazah 3 juz, ijazah 6 juz, ijazah ini. Begitu lulus, di mana pindah SMK, pindah sekolah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum, udah. Lemas kita. Di mana rasa fanatik kita kepada agama kita itu, coba. Jadi itulah akibat daripada barakallahu fikum terlalu banyaknya fasilitas-fasilitas pendidikan ya yang mengedepankan dunia daripada akhirat. Yang mengedepankan dunia daripada akhirat. Sehingga yang namanya agama yang tadinya pesantren, motif utama bukan lagi membentuk para dai, tapi dijadikan sebagai bisnis. Dijadikan sebagai bisnis sekarang. Masya Allah itu. Apa bahasa Jawanya, apa yang melongso itu. Subhanallah. Jadi terbawa kita akhirnya. Kita akhirnya jadi terbawa. Masya Allah itu. Itu yang paling saya pertahankan. Saya maafkan, saya nggak mau terbawa. Saya kalaupun nggak ngajar juga nggak apa-apa bagi saya. Saya nggak mau. Kalaupun anak-anak mau keluar aja semua nggak apa-apa. Saya bukan mau bikin sekolah, saya mau bikin pesantren saya. Bikin pesantren udah pokoknya nggak mikir ijazah, yang mau ambil ijazah cari di luar sana ijazah. Umat aja pusing. Yang benar-benar mau belajar agama. Ta'lim sudah tidak ada niat belajar, Masya Allah. Kan eman-eman. Di pesantren hafal 10 juz, begitu tamat SMP pindah, habis hafalannya kan. Masya Allah, sedih. Kita tambahin satu ayat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana saya telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Minkum, dari jenis kalian. Dari jenis orang-orang Quraisy, orang Makkah. Yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian dari syirik. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ya subhanallah ya ikhwan. Lihat apa tujuan Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Membacakan Al-Quran, mensucikan, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah.
Ini kan dua ya ikhwan. Mensucikan, baru mengajarkan. Itulah yang disebut oleh para ulama kita zaman terdahulu dengan yang diistilahkan apa? Al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum apa? Sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Al-adab qabla al-ilm. Adab lebih dahulu daripada ilmu. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ya, bahkan kemarin di Masjid Al-Irsa saya jadikan tema itu khutbah masalah adab. Pentingnya adab. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Orang berilmu kalau nggak punya adab, makin berilmu makin biadab. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, dan ini beliau sebenarnya meringkas dari ucapan Imam Syafi'i, kata beliau ilmu itu ada 3 jengkal. Al-ilmu ala salasati adhar. Ilmu agama itu pada hakikatnya 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awwal takabbar. Ketika orang merambah ilmu pada jengkal yang pertama, sombong. Coba antum perhatikan anak kalian atau tetangga kalian atau ponakan kalian yang masuk pondok barusan mulai belajar bahasa Arab. Barusan mulai belajar bahasa Arab, yang pertama kali dikritisi ustadznya. Ternyata ustadz saya itu kalau baca kitab salah-salah ya Pak. Saya mau cari pondok yang lain aja lah Pak. Lah ini anak baru belajar udah sombong. Kenapa? Baru 1 jengkal Pak. Man dakhala fi syibril awwal takabbar. Orang yang mencicipi ilmu 1 jengkal akan sombong hasilnya. Ibarat orang latihan silat. Barusan latihan mukul, 1 jurus dia kuasai, pulang-pulang batang pisang bonyok semua. Rasanya paling jagoan. Ketemu orang terus. Wah rasanya begitu ketemu jagoan sikat langsung makau. 1 jengkal takabbar, sombong. Maka kalau anak kita keluar dari pesantren barusan, bukan keluar, barusan mondok 1 tahun 2 tahun udah mulai mengkritisi sana sini, ajarkan adab. Diam mulut kamu. Saya masukkan kamu di pondok untuk belajar beradab, bukan sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadha. Ketika Anda masuk pada jengkal yang kedua, makin semakin rendah hati. Semakin rendah hati, rendah diri. Wa man dakhala fi syibri tsalits alima annahu min ajhalin nas. Dan pada saat kamu masuk di jengkal yang ketiga, kamu akan merasa bahwa kamu orang paling bodoh. Makin berilmu makin merasa bodoh, makin rendah hati. Maka Allah Azza wa Jalla katakan wa yu'allimukumul kitaba wa yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum, mensucikan hatimu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, pentingnya barakallahu fikum ya ikhwan adab qabla al-ilm. Al-Imam Malik berwasiat kepada seorang anak muda dari Quraisy, ya fata ta'allamil adaba qabla al-ilm. Wahai anak muda, belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana as-salaf yata'allamuna al-hadiya ay al-adab kama yata'allamuna al-ilm. Dan dulu para salaf mereka belajar adab, tata krama, sopan santun, akhlak sebagaimana mereka belajar ilmu. Wa qala ba'dhum, sebagian salaf mengatakan, ya bunayya, wahai anak, la an tadhhaba fatata'allama baban min al-adab ahabba ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilm. Wahai anakku, kamu belajar 1 bab adab lebih aku cintai daripada kamu belajar 7 bab ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan apa? Ta'allamna al-adaba 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20 aman. Kami belajar adab 30 tahun, kami belajar ilmu 20 tahun. Kenapa? Adab pentingnya ikhwan. Beliau mengatakan la ilma man la adabala, enggak adab ilmu orang yang enggak punya adab. Adab.
Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, beliau mengatakan la an usahiba mujriman dza khuluqin hasan ahabba ilayya min an usahiba qari'an dza khuluqin sayyi. Aku berteman dengan seorang pendosa tapi punya sopan santun, punya akhlak, punya tata krama, lebih aku sukai daripada bersahabat dengan seorang yang kelihatan alim tampan qari tapi akhlaknya buruk. Kenapa? Orang yang mujrim tapi punya tata krama mahbubun indanas, akan dicintai orang. Orang yang berilmu yang tampan qari, enggak punya adab, enggak punya akhlak, justru orang akan nakal melihat dia. Maka di situ pentingnya adab. Ini muncul ya ikhwan, ketimpangan adab ini, rusaknya adab ini karena kesalahan manhaj kita. Kenapa ya ikhwan? Sekarang mungkin antum jarang mendengar ya kalimat-kalimat itu ya. Tetapi dulu bagi yang taklimnya sudah lama-lama, ini kan banyak antum yang sudah putih-putih jenggotnya juga. Tapi kan saya nggak tahu putihnya itu memang taklimnya dari zaman dahulu atau memang taklim. Tapi bagi yang taklim dulu-dulu, itu akan sering mendengar ucapan dari sebagian ikhwan akhwat kita, apa artinya akhlak? Yang penting itu manhaj. Ini rusak dari situ. Ada orang yang sopan santun, tata krama, lah apa gunanya adab sopan santun kalau nggak punya manhaj? Rusak dari situ. Imbasnya sekarang itu, orang thalabul ilm punya hafalan tapi nggak punya adab. Bermanfaat nggak ilmunya? Nggak ada manfaat. Mau dia hafalan Quran, mengimami, suaranya indah, khutbah Jumat, keluar dalil, ketika tidak punya adab nggak akan ada gunanya. Abdullah ibn Umar ini salah satu contoh ya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mengatakan, inna minasyajarati syajaratun tushbihul mu'min. Ambi'uni mahi. Ada satu pohon yang itu adalah perumpamaan seorang mukmin. Pohon kurma. Akarnya kokoh tertancap di tanah, itulah prinsip seorang mukmin. Pantang untuk tumbang diserang angin apapun, paling daunnya aja yang goyang. Buahnya makin lama makin manis. Buah kurma itu kita simpan makin manis dia. Jatuhin orang juga nggak bakal pecah kepala dibandingkan buah durian. Kalau buah durian jatuhin kepala, nggak pakai helm, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan karena kejatuhan buah durian. Kurang ajar itu durian. Atau buah kelapa, ini kejatuhan buah kurma, ketawa tuh orang. Aneh. Itulah perumpamaan mukmin. Nggak pernah membahayakan orang, nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah menfitnah orang, dan tidak pernah pencitraan. Pernah nggak tercium bau kurma itu? Ada bau kurma ini, kayaknya di kamarnya ada kurma. Nggak ada. Nggak pernah pencitraan mukmin itu. Tapi ketika kamu makan kurma, manis nggak? Manis. Itulah mukmin. Nggak perlu dikenal, nggak perlu pencitraan, tapi begitu dekat, ini baru namanya mukmin. Tushbihul mu'min. Orang menjawab, kata Abdullah ibn Umar, pohon ini salah, pohon ini salah, pohon ini salah. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Saya berpikir mau jawab, ini maksudnya Rasulullah ini pohon kurma ini. Begitu saya mau jawab, kata Abdullah ibn Umar, fanadhartu fa idza ana asgharul qaum. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Begitu saya mau menjawab, kata Abdullah ibn Umar, saya melirik kiri kanan, saya yang paling kecil. Saya yang paling kecil, paling muda. Di majelis ada Abu Bakar, ada ayah saya, Umar, ada Utsman, ada Ali. Fasakat, diam. Anak kecil tapi punya adab. Padahal kalau dia jawab, benar gak jawabannya? Benar, tapi apa? Fa'idha ana asgharul qaum. Begitu saya mau jawab, lirik kiri kanan. Oh, saya paling kecil. Udah diam. Anak kecil diam.
Luar biasa. Ini adab yang dipegang oleh orang-orang tua kita dan di perkampungan-perkampungan itu sampai sekarang. Mereka damai tanpa pos polisi, mereka damai tanpa apa-apa. Kenapa? Mereka selalu mendahulukan orang tua-tua, tokoh-tokoh adat. Mereka bermasalah lari ke tokoh adat, bukan lari ke polisi. Kenapa? Kalau lari ke polisi yang dihormati apanya? Hah? Pangkatnya kan? Yang dihormati pangkatnya. Umur baru 20 tahun tapi pangkatnya sudah mayor, ya sudah, walaupun kakek-kakek tetap aja dengan hormat ke dia nantinya. Ukurannya pangkat. Tapi kalau tokoh adat ukurannya apa? Orang tua. Ada yang lebih tua. Makanya stabil mereka. Begitu keluar dari majelis, Abdullah bin Umar cerita ke Umar, tadi saya mau jawab sebenarnya. Lah kenapa kamu jawab? Kamu nggak jawab? Malu. Kenapa malu? Ada bapak, ada Abu Bakar, saya paling muda, paling kecil. Nggak jawab. Masya Allah. Ada lagi kisah yang lain. Huwaisa dan Muhayyisa. Mereka menuntut di hadapan Rasulullah saudara mereka terbunuh. Dan menuduh kabilah sebelah yang bunuh. Tiba-tiba ada anak muda yang berbicara, "Ya Rasulullah, kasusnya demikian dan demikian." Rasul mengatakan, "Kabbir, kabbir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak muda, biarkan orang tua yang berbicara, diam. Masih banyak orang tua yang harus lebih berhak daripada kamu." Kabbir, kabbir. Allahu Akbar. Dua hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan lewati babnya tapi masih jauh. Bab ihtiramul akabir wal afadil wal ulama. Bab anjuran menghormati orang-orang tua, tua dalam umur, tua dalam ilmu, lebih pendahulu. Anjuran. Makanya kenapa Allah katakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama pahalanya orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah. Masing-masing ada pahalanya. Cuman yang sebelum Fathu Makkah tentunya mereka lebih memiliki keutamaan, yaitu lebih terdahulu masuk Islam. Maka adab, barakallahu fikum, perhatikan. Jangan pernah meremehkan adab. Karena sungguhnya disitulah harga diri kita. Bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita memperlakukan orang, tata krama kita di hadapan orang. Ajarkan kepada anak-anak kita adab, ajarkan kepada anak-anak kita akhlak. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita sopan santun, tutur kata yang baik, sehingga mereka kalaupun belajar di pesantren akan lebih beradab ketika mereka mendapatkan ilmu. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Fadhal. Ada yang miskin, yang paling miskin, tapi dia tidak akan kalau kita ada jamaah atau muslim dalam jamaah dia harus tahu. Dan yang satu lagi ada keluarga juga dia di atasnya bukan bukan atasnya tidak ya. Itu harus dibaca. Sudah, cuma dua aja jandanya, nggak ada yang lain lagi. Kalau nggak ada lagi koleksinya nggak apa-apa. Nah, nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Tentunya yang namanya seorang muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun wa la tusahib illa taqiyyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah, usahakanlah sebisa mungkin supaya makanan atau hartamu itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Dan bersahabat pula dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa tadi ini ahli ibadah, kemudian kita kasih, tentunya kita pahalanya mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala kemanusiaan dan pahala untuk membangkitkan semangat dia untuk ibadah. Ada orang yang tidak ibadah kemudian kita kasih, ya kita hanya dapat pahala sebatas kemanusiaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr."
Pada setiap berbuat baik pada yang bernyawa itu ada pahalanya. Tetap dapat pahala. Dapat pahala, kita santuni, kita baikin. Nah, kita santuni, kita baikin. Makanya saya sering mengkritisi ikhwan kita. Kenapa antum bagi-bagi makanan di pinggir jalan? Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Kayak yakin banget kenapa mesti cuma Jumatnya doang yang berkah, hari yang lain gak berkah? Kenapa bagi-bagi makanan sarapan pagi di pinggir jalan? Orang lewat ambil, orang lewat ambil. Akan lebih bermanfaat kalau itu sarapan dialihkan ke masjid. Ta'lim misalnya hari Jumat, kajian subuh. Kajian subuh. Setelah itu sarapan. Setelah itu sarapan. Undang komunitas tukang beca, undang apa yang hadir hanya berapa orang, itu yang bermanfaat insya Allah. Itu yang akan bermanfaat. Sehingga apa? Muhsinin itu hartanya lebih berkah, lebih baik daripada dibagi-bagikan setiap pagi. Ada orang lewat ambil, ada orang lewat ngambil. Kadang-kadang nggak dimakan. Kadang-kadang ngambil itu bukan untuk makan. Ngambil setelah itu dibuang. Ada kok yang begitu. Makanya akhirnya kita alihkan kalau saya di sana di tempat di masjid saya, kita alihkan. Akhirnya apa? Daripada seperti itu, tetangga kebetulan orang butuh, tetangga masjid orang butuh, setiap Jumat ayam dibawain, masakan beras dibawain, masak Bu. Dia masak. Setiap selesai Jumat makan di masjid. Bukan makan dibungkusin enggak. Prasmanan. Dilayani sama santri, dilayani di sendok pakai piring, duduk orang makan. Sehingga benar-benar duduk lesehan di masjid. Ada rasa persaudaraan, ngobrol, makan sambil ngobrol. Akhirnya setiap Jumat paling banyak mahasiswa. Jumatan di situ. Antum kalau lihat kan ada video orang makan. Kenapa? Lumayan habis Jumatan pulang-pulang perut udah kenyang, nggak perlu makan di warung. Daripada dialihkan ke pinggir jalan. Pinggir jalan belum tentu, bahkan mungkin habis dipastikan orang nggak sholat. Ngambil pergi. Tapi coba kalau di masjid, diarahkan akhirnya seperti itu kita. Awalnya dibungkus, masjid kita dekat rusun. Habis anak-anak rusun. Anak-anak kecil rusun. Kadang-kadang cuma mutarin sebentar, disembunyiin, datang ngambil. Dengan dibikin seperti itu aman. Jadi itu sebenarnya yang harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar kita berbuat baik pada manusianya, tapi membantu ibadah dia. Maka tentunya selama masih tidak ada darurat banget, kita utamakan yang ikhwan-ikhwan kita yang membutuhkan. Ya, sama juga kadang-kadang ikhwan kita yang diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang begitu ringan dia memberikan pengamen, pengemis di pinggir jalan, tukang parkir yang standar 2.000 dikasih 5.000, dikasih 10.000, nggak usah kembali. Padahal kamu kasih 10.000 itu senang, langsung masuk warung, belinya apa? Jarum surya. Belinya apa? Haji Samsu? Rokok. Padahal sebenarnya anaknya ikhwan kita, anaknya tetangga kita lebih butuh. Kita kasih ke dia 10.000 bisa jadi untuk jajan anaknya, bisa jadi untuk beli beras, bisa jadi untuk ini. Lebih afdal seperti itu. Orang yang kita kadang-kadang sholat di samping kita, nggak taunya dia lebih butuh sebenarnya. Nah, wallah. Satu lagi ada. Nggak apa-apa, masih ada waktu itu. Cukup, Pak. Taib. Jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan. Sekali lagi saya ulangi, bukan berarti kita mengharamkan memberikan orang seperti itu, tetapi kita lebih baik mencari orang yang bisa mendoakan kita. Nah, itu juga di samping kita mensupport ibadah dia juga akan mendoakan kita. Dia juga akan akan mendoakan kita. Orang yang baik pada saat kita kasih, dia akan mendoakan kita. Tidak cukup hanya terima kasih, tapi dia akan selalu mendoakan kita kebaikan. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.